Halo, Assalamualaikum. Nama saya Lili Lestari dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Di video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi akuntansi, yaitu isu seputar konsolidasi. Nah, untuk pembahasan yang pertama, itu ada entitas induk menjual sebagian saham kepada pihak ketiga. Entitas induk ini dapat menjual bagian kepemilikannya atas entitas anak. Nah, dari penjualan itu, substansi pengendalian dapat hilang ataupun masih ada. Contohnya dari yang awalnya persentase itu 90% atau 80% menjadi 70 atau 40%. Kemudian ada yang namanya perubahan kepemilikan akibat aktivitas pada entitas anak. Jadi di sini yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham yang dimiliki PT Induk atas saham PT Anak. Yang pertama itu ada perubahan kepemilikan saham PT Induk atas saham PT Anak berubah karena adanya transaksi yang dilakukan oleh induk perusahaan. Dan yang kedua, perubahan kepemilikan saham yang dimiliki PT Induk ini terjadi bukan transaksi yang dilakukan oleh PT Induk, melainkan transaksi itu adalah entitas anak. Nah, dalam beberapa kasus ada yang namanya tambahan saham yang tidak terjadi secara proporsional, sehingga mengakibatkan perubahan komposisi kepemilikan. Dan di sini akan dibahas beberapa perubahan kepemilikan itu. Nah, yang pertama, entitas anak menerbitkan tambahan saham kepada entitas induk. Entitas anak ini dapat menerbitkan tambahan saham ketika mereka membutuhkan dana baru, dan saham yang diterbitkan itu dapat dibeli oleh entitas induk maupun entitas lain atau pihak lain. Jika entitas induk membeli keseluruhan saham, maka persentase kepemilikan entitas induk akan bertambah, sedangkan persentase kepemilikan non-pengendaliannya akan berkurang. Nah, kemudian yang selanjutnya ada entitas anak menjual saham tambahan kepada pihak ketiga. Nah, di sini entitas anak dapat menerbitkan tambahan saham kepada pihak ketiga. Enggak cuma entitas induk saja. Jika sahamnya dibeli seluruhnya atau dibeli semuanya oleh pihak ketiga, maka persentase kepemilikan entitas induk ini akan menurun, sedangkan kepemilikan non-pengendaliannya akan naik. Nah, yang selanjutnya ada entitas anak membeli saham treasury dari entitas induk. Saham treasury ini dapat dibeli oleh entitas anak dari entitas induk ataupun pihak lain dengan alasan tertentu. Jika dibelinya itu semuanya atau keseluruhannya dari entitas induk, maka persentase kepemilikan entitas induk akan turun, sedangkan persentase kepemilikan non-pengendaliannya akan naik. Namun dari pembelian tersebut, substansi pengendalian dapat hilang, tapi dapat juga tetap ada karena turunnya kepemilikan entitas induk. Nah, selanjutnya ada entitas anak membeli saham treasury dari pihak ketiga. Dalam kata lain, saham PT Induk pada PT Anak meningkat, dan dalam pembelian tersebut substansi pengendaliannya tetap karena meningkatnya kepemilikan entitas induk. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Maaf jika ada materinya yang tidak lengkap dan tidak tersampaikan, tapi semoga saja ini bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam menyampaikannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.